Baik, jadi sebagai awalan untuk yang praktek restitusi yang kedua ini merupakan studi kasus aksi nyata, yaitu ketika saya mendapati salah seorang siswa yang ketika istirahat saya melihat siswa tersebut menangis. Kemudian saya bertanya kepada teman yang menemaninya di sampingnya, ada apa dengan anak tersebut. Kemudian dia ceritakan secara singkat. Nah, singkat cerita, setelah saya mendengar kejadian itu, saya coba melakukan upaya untuk restitusi semata-mata untuk mengetahui atau mengajak anak untuk dapat mengenali apa yang telah dia lakukan, juga mengetahui bagaimana upaya dia supaya bisa kembali dalam suatu komunitas, sehingga dia bisa mencari sendiri solusi atas masalah yang dia hadapi, karena dia yang paling merasakan emosi tersebut. Alia dan Ola. Kita pernah tanya tadi ada apa pas Ola menangis itu ada apa? Oh begini, jadi kan aku sama Rekan. Dia gini loh, nendang gini loh, nendang lagi. Seperti kamu ditendang dia. Iya, tertendang. Terus habis itu Allah. Ola kemudian. Dia tak actingin, Mas. Terus habis itu mana? Oh, terus Revana datang. Cikibir. Terus itu dia bilang, oh kamu tuh yang ini aja duluan toh. Terus itu dia ngecek sama yang punya Ola. Habis itu Olanya balas. Habis itu mana? Terus dipukul. Kamu juga enggak. Itu konak ceritanya itu. Terus dipukul, siapa yang dipukul? Kamu dipukul sama Dia kamu. duluan. Sebelumnya ada. Sambil itu yang terus. Terus. Baik, jadi sedikit penjelasan dari sepenggal video pertama. Itu merupakan step ke-1 dari rangkaian restitusi, yaitu yang pertama yang berkaitan dengan menstabilkan identitas. Jadi pada kesempatan itu saya berusaha bertanya jawab dengan anak-anak yang mengalami kejadian yang tadi sudah awal saya ceritakan. Saya meminta pendapat mereka bagaimana kejadian tersebut dapat terjadi, dan sekali lagi kita semata-mata untuk mengajak mereka mengetahui bahwasanya apa yang mereka lakukan itu pada awalnya merupakan upaya terbaik yang bisa mereka lakukan. Jadi kita tidak pernah menyudutkan mereka bahwa itu langsung suatu yang salah, yang keliru. Tidak, kita berikan pengertian kepada mereka bahwa sebenarnya yang mereka lakukan itu adalah upaya terbaik yang mereka bisa lakukan. Tadi melalui beberapa pertanyaan terkait dengan ceritanya bagaimana, kemudian siapa saja yang ada di dalam kejadian tersebut. Jadi kayak gini anak-anak sekalian, oke. Tadi yang dilakukan Ola dan Mbak Alia itu sebenarnya nggak salah, ya nggak? Karena kan kamu tadi tidak mengejek duluan kan? Tapi kamu malah disakiti dengan ditendang, betul? Main fisik, menendang kamu. Jadi Ola membela diri tidak apa-apa. Artinya yang Ola lakukan itu tidak salah karena Ola membela diri, ya tak? Ya tak? Ya. Kemudian yang menurut Ola yang terjadi dengan Revana, ejek-ejekan dengan nama orang tua itu karena paling kayak ngejek. Halah, kamu kan ada yang bilang udah biarin apa nanti kok diginiin aku terus. Oh, kamu ininya dipegang. Dipegang astagfirullah. Oh iya. Oke, kejadian seperti itu kamu artinya disakiti oleh orang lain ya. Kemudian pada tahap kedua dari restitusi adalah
upaya kita untuk melakukan validasi tindakan yang salah, di mana di sini pada awalnya kami membuat dialog dengan anak, tanya jawab, yaitu untuk menyatakan bahwasanya setiap perilaku yang mereka lakukan itu sebenarnya memiliki alasan, termasuk anak-anak yang merespon ketika dijahili atau diejek dengan teman, itu ternyata mereka semua melakukan upaya membela diri, dan upaya membela diri ini dalam tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah, itu kita anggap sebagai hal yang lumrah, sehingga kita tidak menyudutkan mereka. Kita mengupayakan bahwasanya membela diri itu hal yang benar. Nanti pada tahap restitusi yang ketiga baru kita akan kuatkan kenapa hal yang mereka lakukan itu pas, sesuai atau tidak sesuai dengan keyakinan-keyakinan yang ada dalam kelas. Jangan sampai tindakan membela diri mereka melebihi batas yang seharusnya, seperti itu. Tapi aku sekarang aku kalau bela diri gitu paling cuma di sekolah sini tak suci. Oh ya, kalau Ola tadi bilang sih ya, si Ola berusaha sabar tapi kadang sulit. Kamu sudah melakukan hal baik, kamu berlatih sabar berarti ya, kadang disebutkan sabar. Oke, kalau kamu seperti itu kan sabar itu sudah sangat baik. Kemudian selain kalau dia yang mulai duluan, kamu boleh membela diri ya. Iya, tidak apa-apa, memang boleh membela diri. Tapi tolong diingat juga, karena apa? Setiap kita bertindak akan mendapatkan tanggung jawab, ya toh? Oke, jadi misalnya memukul mata nih kata ayah, itu bisa saja matanya jadi terluka atau matanya jadi sakit misalnya, dan kita harus bertanggung jawab. Iya, saya sekarang. Oke, tapi Alia punya keyakinan kalau memang kita nggak salah boleh membela diri ya. Oke, betul itu ya. Kalau kita nggak salah kita boleh membela diri. Tapi kalau kita yang salah, apa yang harus kita lakukan? Maaf. Betul, kita yang meminta maaf. Jadi kita tidak boleh marah karena kita yang salah duluan ya. Dulu aku waktu aku tuh nggak sengaja ngapain terus habis itu aku dipukul. Saya nggak terima terus masih dipukul cuma kayak biasa masih habis itu dia pukul ya udah kita nangin. Nah Allah tuh datang ke Revano udah tuh. Oh kayak gitu waktu kelas 1 aku ada kayak gini loh, dia cuma nyari aja praktekin gitu loh. Nggak Revano lagi sini serap gitu dicakar Revano saya sedang di belakang sakit kan tak pikir nggak ada apa-apa aja gitu belum tak cek habis itu tak di kemeja terus saya berapa bilang itu tolong ambilin hand sampah buat Mbak Alia. Kaget aku Ternyata lecet bicara. sampai rumah tak lihat hand sampah. Oke, nah sekalian, jadi penting diingat bahwasanya apa tadi? Kita boleh membela diri. Kalau kita tidak salah, tapi kalau kita salah kita harus meminta. Membela diri juga ada batasnya, ya. Kalau misalnya diganggu teman, apakah kita langsung menunjuk? Ya, itu tidak boleh kita membela diri dengan yang tidak wajar ya. Oke? Tapi yang dilakukan kalian sudah hebat dan bagus ya. Artinya kalau kalian salah, kalian sudah untuk meminta maaf. Tidak malu. Dia belum minta maaf sama sekali, dia masih Kalau orang lain belum bisa, mulai dari diri kita ya. Setiap kalian kan pola dan kalian kan sebenarnya sudah pintar dalam arti sudah bisa untuk mengontrol diri dan tahu tanggung jawab, ya kan? Oke, everything is good. Oke. Sampai. Nah, pada bagian yang ketiga ini kita sampai pada tahap menanyakan keyakinan. Jadi pasca dari tadi kita merespon bahwasannya setiap perilaku itu memiliki alasan, kemudian kita ajak anak-anak untuk melakukan refleksi atas yang mereka lakukan, kira-kira itu sesuai dengan dirinya atau tidak. Hal itu
kalau difikirkan kembali secara mendalam itu baik untuk dirinya atau tidak, juga apakah berdampak kepada orang lain atau tidak, sehingga anak-anak tahu apa yang dia lakukan itu ada sesuatu yang hak orang lain seperti itu. Tadi meskipun pada awalnya pada tahap yang kedua mereka masih memberikan respon atau bentuk membela diri, yang mana membela diri ini menurut kami masih bersifat membahayakan membela dirinya. Tapi saya yakin itu karena memang ketidaktahuan mereka, sehingga pada kesempatan ini kami ajak mereka untuk mencari solusi dalam rangka membela diri tapi tetap menjaga hak dan kewajiban atas diri sendiri dan orang lain, sehingga tidak sampai mereka membuat suatu pembelaan yang justru akan merugikan orang lain. Nah, tentunya akan merugikan orang lain itu kan juga merugikan diri sendiri seperti itu. Nah, pada kesempatan tadi kami berhasil istilahnya menggali pada anak bahwasanya mereka ternyata punya keyakinan kalau mereka salah mereka mau dan tidak malu untuk meminta maaf, sehingga itu termasuk karakter-karakter yang mereka temukan sendiri atas hal-hal yang terjadi pada mereka. Ini merupakan salah satu upaya restitusi, sehingga dia dengan meminta maaf tentu saja ini menjadi bagian yang barangkali akan membuat dirinya ketika dalam suatu masalah bisa diterima kembali dalam suatu komunitas. Seperti itu untuk restitusi yang studi kasus kedua.